masalah kebangsaan, masalah internasional dan lain sebagainya. Intinya di mana Pak? Di hati, di agama, di iman. Maka fasiru ilallah. Inilah kuminu nadhirum mubin. Balik kepada Allah azza wa jalla. Nah ini muhasabah kita sebelum masuk ke sini Pak. Kenapa? Karena kita khawatir nanti nggak ada lagi Grand Matoa tuh di mana? Di fase kelima. Jadi sejarah aja museum tuh Pak. Kita main yuk ke museum Grand Matoa. Subhanallah. Subhanallah. Dulu saya punya saudara Kang Asep. Kang Asep masih enak. Ada perkumpulan aset-aset dunia tuh Pak. Siapa tahu dari sekian satu ada yang selamat tuh Pak. Ada yang selamat. Dan mudah-mudahan orang Grand Matoa itu. Kalau Abdul Muta'ali jarang namanya tuh Pak. Allah Akbar. Itu tuh Pak ya. Ya Allah, betul kata Nabi. Kullu nasabin wa sababin yanqati'u yawman qiyamah illa sababi wa nasab. Semua anak keturunan manusia itu terputus sampai hari kiamat kecuali keturunan nasab juga. Seperti halnya Nuh, bahwa keturunan manusia itu kelanjutan dari keturunan siapa Pak? Keturunan Nuh alaihissalam. Paham Pak ya? Jadi sebetulnya bapak keturunan manusia itu cuma dua. Satu Nuh, kedua siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari Sam, kan kalau Rasulullah ini dari mana dia? Dari Sam, dari Ham, dari Yafid. Dari Sam, Pak. Ya, dari Sam. Karena kalau dari Ham, kalau dari Yafid, mohon maaf, ada yang melenceng, Pak. Karena Ad itu dari Ham. Ya, Ad itu dari Ham. Makanya mereka nggak terima Hud. Kenapa? Karena Hud dari mana? Dari Sam. Beda apa itu Pak? Beda bapak tuh. Beda bapak. Sama katanya itu konflik Israel Palestina sebetulnya konflik istri muda istri tua katanya. Kejauhan nariknya Pak. Kejauhan nariknya. Satu hajar, satu apa? Satu Sahara. Itu kejauhan nariknya. Wajar katanya itu istri tua, istri muda berantem. Waduh, sebab itu simplikasi betul Pak. Gitu ya. Nah, Indonesia ini kita dari hamba. Jangan-jangan dari Adi Pak, Allah Akbar, Alhamdulillah itu. Kecuali keturunan Rasulullah dari sahabat. Baik, kita lanjutkan kajian Sahih Bukhari kita hari ini yang ringan-ringan saja. Kita akan membahas bab tentang minum. Sebetulnya kalau tentang minum berarti ada tentang apa? Tentang makan. Kita satu-satu dulu Pak ya, tentang minum dulu. Kenapa? Kita seringnya minum ketimbang apa? Ketimbang makan. Nah, hadis minuman pada Sahih Bukhari itu namanya babul asyribah. Bab minuman. Ya, bab minuman. Minuman itu beverage Pak ya. Kalau beverage kan lebih kepada buah-buahannya Pak ya, pada minumannya kan. Nah, tapi nggak disebut alatnya ya. Nggak disebut tata cara minumnya kan. Maka ada sebagian terjemah Bukhari versi bahasa Inggris beverage, tak tepat. Karena yang dibahas itu bukan hanya minumannya, ya, tetapi etika minum, bagaimana minum, tempat minum, kapan minum, dan tempat minum itu harus diapakan di siang hari, harus diapakan di malam hari. Oh, detil betul Pak. Subhanallah. Nah, dalam Sahih Bukhari bab tentang minum ada 83 hadis. Ya, 3559 sampai 3639. Jadi ada 83 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentang minum. Saya bacakan dulu daftar pusakannya nih Pak ya. Hadis tentang minum. Babul asyribah. Ini dimulai semua hadis dalam Sahih Bukhari, semua bab dalam Sahih Bukhari pasti dimulai dengan ayat Quran. Gitu Pak ya. Bab hukum dimulai dengan wa man lam yahkum bima anzalallah. Ya, kemudian termasuk bab minum, babul asyribah ini dimulai dengan Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
sesungguhnya khamar, minuman keras, sesungguhnya maisir, judi, wal ansab, mengundik, wal azlam, menjadikan anak kambing, anak sapi itu sebagai bentuk taruhan kalian, rijsun, tuh najis panjatan ibu, tinggalkan. Nah, bab tentang minum dimulai dari ayat Quran ini, Pak. Apa artinya? Kalau bisa kita terhindar dari minuman yang Allah laknat ini. Saya pernah, atau saya pernah cerita di sini belum, Pak. Saya pernah safari dakwah di New Zealand sebelum Masjid An-Nur ditembak itu, Pak. Itu persis 2 atau 3 bulan sebelum itu tuh, Pak. Ya, saya diundang oleh kawan-kawan PPI, Pak. Ya. Terus dipertemukan dengan komunitas alim ulama di New Zealand. Memang kebanyakan yang aktif di sana ulama sana itu asli dari Turki, Pak. Asli dari Turki. Dan menariknya itu mereka berkomunikasi dengan kita menggunakan bahasa Arab. Itu menarik. Jadi ada halangan kita tuh, Pak, ya. Nah, setelah itu rupanya ketika saya ngisi kajian di, kalau kata kita MUI-nya, Pak, New Zealandnya itu ada salah seorang pejabat dari, sebutlah BNN New Zealand, Badan Nasional, Badan Narkotika Nasional. Itu ada yang hadir. Ya, selesai saya ngisi kajian di MUI New Zealand, kata beliau, mau nggak? Would you like to join to us to our office? Visit to our office. Saya bilang, oke, masuklah, kita diajak, Pak, ke national office-nya BNN New Zealand, Pak. Ketika kita masuk ke auditorium, Pak, itu tulisan besar Al-Maidah 90. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Saya bilang, that's my holy Quran. Now, that our holy Quran. Wih, luar biasa, coba. Mereka nggak jemput, nggak mau itu sekedar kita puji kita, Pak. No, this is our holy Quran. Saya bilang, gimana ceritanya kok itu Al-Maidah 91 ada di situ? Karena memang ini logik. Justru manusia hancur nih karena mengkonsumsi ini. Dan kami jadikan minuman ini tradisi di Barat. Ya, tradisi di Barat. Subhanallah. Jadi wajar saja kalau kami tidak menganggap bahwa hubungan seksual itu sesuatu yang haram. Itu nggak, Pak? Pemain bola Ronaldo udah punya anak belum nikah, Pak? Itu nggak ada? Hah? Itu biasa-biasa. Bagaimana pagi minum, siang minum, malam minum? Nah, otaknya itu, Pak. Ya sulit berkata halal haram itu, Pak. Subhanallah. Apa ya? Yang kedua, kenapa kami catat di situ, Pak? Kata mereka jawabannya, jiwa Anda itu kalau isinya holy Quran, maka tidak akan pernah ada benda-benda haram yang masuk ke dalam diri Anda. Ya. Kenapa? Kalau ada orang hafal Quran mabok, Pak? Ada orang hafal Quran mabok, Pak? Nggak ada. Karena ketika yang haram masuk ke mulut orang yang hafal Quran, maka dia memproteksi itu, Pak. Makanya Ibnu Katsir ketika menafsirkan Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaga. Kata Ibnu Katsir, yang dijaga bukan hanya Qurannya, Pak, penghafal, pembaca, penjaga. Jadi sebetulnya proyek New Zealand itu luar biasa, Pak. Maka mereka bekerja sama itu dengan banyak rumah tahfiz di New Zealand, Pak. Wah, ini Islam itu betul-betul dahsyat. Nah, Imam Al-Bukhari membuka babul asyribah dengan ini, Pak. Jadi silakan minum apapun, ya, tapi jangan sampai muskil, memabukkan. Jangan sampai memabukkan. Karena itu dia menjadi tanda akhir zaman, Pak. Ya, ketika Rufi al-jahlu, Allah angkat kebodohan, maksudnya apa? Banyak ulama Allah wafatkan. Ya, kemudian apa? Jika yakthuru zina, jika zina itu menjadi sesuatu yang biasa, kan?
Subhanallah. Sampai kalau suka sama suka nggak kena Permendikbud 30 karena konsep seksual. Yang jadi masalah itu apa? Pemaksaan. Nggak diridhoi oleh korban. Itu masalah. Betul juga. Ini teori ekonomi antara Robin sampai masuk ke teori zina. Subhanallah itu subhanallah. Allah. Ngeri betul tuh, Pak. Kemudian apa? Wa yaksurul khamr bebas di mana-mana. Di beberapa minimarket ada tuh, Pak. Betul nggak? Dijual bebas. Allah, ini sesuatu yang biasa, Pak. Nah, ini termasuk tanda-tanda akhir zaman. Nah, kemudian setelah jadi kita baca hadisnya dulu, Pak ya. Baru nanti kita baca hadisnya mungkin bulan depan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan itu khamar itu nggak mesti mereknya wine, whiskey, khamar apa itu khamar.com atau lain sebagainya, Pak. Tapi oplosan pun juga sama. Pokoknya apapun yang menjadikan kullu muskirin haram. Setiap yang membuat mabuk haram. Kita karena masyarakat kita nggak mampu beli, Pak, akhirnya botrek dicampur dengan apa itu? Dengan bensin, kan begitu tuh, Pak. Karena nggak sanggup bayar, Pak, nggak sanggup beli. Subhanallah. Oplosan juga sama. Bahkan Nabi SAW melarang minum anggur yang sudah apa tuh? Ya, minum anggur yang anggurnya sengaja tuh, Pak, diendapkan. Ya, Nabi melarang juga. Nah, kemudian Nabi SAW ini menjelaskan babu majaa fi aliyatil khamr. Yang haram itu bukan khamrnya, Pak, bukan sekedar khamrnya, zatnya. Gelas-gelas, botol-botol, walaupun sudah dicuci bersih, gelas-gelas walaupun sudah dicuci bersih, kata Nabi apa? Ya, daerah tertentu dapat hibah gelas. Padahal gelasnya cuma dari Alexis misalkan, coba bekas minum, sampai nanti menyebutkan bekas khamr itu, Pak, gelas kah, botol kah, tolong dicari. Kita terkadang untuk keren, Pak, kan sekarang ini banyak gupi. Ya, banyak kopi-kopi kan sekarang banyak tuh, Pak, subhanallah. Itu dipasang tuh botol-botol, walaupun bisa jadi mohon maaf cuma botolnya doang, Pak, merek khamr yang keren-keren tuh, Pak, subhanallah. Itu jadi kebanggaan sekarang, betul nggak? Kemudian